Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Persembahan Janin bagian yang kedua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Perutnya tiba-tiba mual lagi. Lalu Rini pun muntah-muntah. Segumpal rambut dipenuhi lendir berada di antara muntahannya. Jantung Rina berpacu dengan sangat cepat. Ia takut jika terjadi apa-apa kepada janinnya yang masih sangat muda itu. Namun untuk beberapa saat kemudian Rina pun kembali tenang. Ia berjalan ke arah kamar mandi untuk mengambil lap. Dan ketika ia kembali ke kamar guna membersihkan muntahannya itu, Rina kembali kebingungan karena ternyata tidak ada gumpalan rambut berlendir yang sebelumnya ia lihat tadi. Di sana hanya ada cairan luarnya saja. Ia pun duduk di ujung kasur, memikirkan apa yang baru saja ia alami. Apakah itu nyata atau hanya sekedar halusinasi saja? Keesokan harinya ketika suaminya pulang, Rina menceritakan semua yang ia alami di rumah tersebut. Namun Irham hanya tertawa mendengar cerita istrinya. "Kau sedang hamil, sayang. Itu hanya halusinasimu saja. Beberapa ibu hamil terkadang mengalami hal yang sama seperti apa yang kau alami sekarang. Jadi jangan terlalu dipikirkan, tenangkan pikiranmu, dan jangan berpikir macam-macam," ucap Irham sembari mengecup kening istrinya. Akhir-akhir ini Rina sering sekali melihat Irham masuk ke dalam kamar yang terkunci tersebut. Rina bahkan beberapa kali melihat Irham membawa berbagai macam buah-buahan seperti pisang mahuli, telur ayam, ayam jago berbulu merah, dan beberapa macam benda-benda aneh lainnya. Malam itu Rina sangat mengantuk sekali. Ia tertidur di atas kasurnya dengan pintu kamar yang terbuka. Pelan-pelan ia merasakan ada sesuatu yang basah menyentuh kakinya hingga mencapai separuh kaki. Perlahan-lahan Rina membuka matanya, namun ia merasa tubuhnya sangat lemas dan berat untuk digerakkan. Rina yang saat itu hanya memakai daster merasa beberapa sentuhan mengangkat dasternya. Tangan itu berbulu dan mempunyai kuku-kuku yang panjang. Saat Rina mencoba melihat ke bawah, ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Makhluk dengan rambut panjang setengah beruban dan wajah tirus yang keriput tengah menyeringai menatapnya sembari mempermainkan jari-jari dengan kuku panjang di sekitar paha. Rina ingin berteriak, namun suaranya bahkan tidak mau keluar sedikit pun. "Rina, Rina, Rina!" ucapnya berulang-ulang memanggil namanya sendiri. Dan beberapa saat kemudian Rina terbangun dengan nafas terengah-engah dan tentunya keringat yang mengucur tubuhnya. Di sampingnya terlihat Irham sedang tersenyum menatapnya. Tangan suaminya tepat berada di mana makhluk yang ia lihat di antara bangun dan tidurnya tadi. "Ada apa, sayang?" tanya Irham lembut. Aku bermimpi buruk," jawab Rina. 2 hari telah berlalu. Sampai hari itu Rina masih terus memikirkan tentang apa yang ia alami antara bangun dan tidurnya tersebut, hingga tanpa ia sadari darah mengalir perlahan dari balik dasternya. "Astaga, kau berdarah, Rin," ujar Irham segera melepaskan barang-barang bayi yang baru saja ia beli. Dan seketika perut Rina menjadi sangat amat sakit. "Aduh, sakit sekali," rintihnya Rina. Dengan cepat Irham membawa istrinya itu masuk ke dalam kamar.
dan membaringkannya di tempat tidur. Lalu beberapa saat kemudian seorang wanita berambut panjang masuk ke ruangan tersebut. Ia mengurut pelan perut Rina dan anehnya setiap sentuhan wanita itu terasa begitu sangat menyakitkan menembus ke dalam perut Rina. Lalu semuanya menjadi gelap. Rina pun tidak sadarkan diri. Dan saat Rina terbangun, di sana sudah terlihat ada kedua orang tuanya dan seorang bidan. Ibunya meneteskan air mata ketika Rina memanggilnya pelan. "Apa yang terjadi, Mah? Janinku baik-baik saja kan?" rengek Rina. "Yang sabar ya, Rin," ucap sang ibu tidak mampu membendung isak tangis kesedihan karena kehilangan cucu pertamanya. Seolah tahu arah pembicaraan ibunya, Rina menangis sesegukan. Rasanya sangat sakit kehilangan anak yang bahkan belum sempat terlahir ke dunia, belum sempat ia peluk dan cium. "Sabar nak, sabar," kata ayahnya. Wajah Irham juga terlihat sedih. Ia nampak terpukul dengan semua yang telah menimpa istrinya. "Yang sabar, Ham," ujar ayah mertuanya sembari merangkul bahu Irham. "Saya sudah menanti anak itu, Bah," ucap Irham lirih semakin menambah sesak Rina yang mendengarnya. Singkat cerita, setelah keguguran, Rina tidak pernah lagi merasakan hal-hal ganjil di rumah itu. Semuanya kembali terasa normal. Hari itu sebuah mobil yang cukup mewah terparkir di halaman rumah mereka. Beberapa orang mengetuk pintu rumah Irham dan Rina. Saat pintu terbuka, Irham tersenyum menyambut kedatangan orang-orang tersebut. Mereka nampak berbincang-bincang. Setelah orang itu pergi, Rina menanyakan tentang mereka kepada suaminya. "Mereka mengantar mobil kita, sayang. Itu mobil kita. Kita punya mobil sekarang," jawab Irham dengan bibir tersenyum. Rina pun ikut tersenyum sambil memeluk suaminya dan ia pun berkata, "Alhamdulillah, kita jalan-jalan yuk. Sudah lama kan kita tidak pernah jalan-jalan lagi," ajak Irham sembari memeluk istrinya. Beberapa bulan setelah keguguran, Rina kembali merasakan hal-hal aneh yang terjadi di sekitarnya. Malam itu ia mendengar suara orang mengobrol di kamar ketiga yang terkunci. Rina perlahan-lahan berjalan ke arah pintu. Namun yang membuatnya kaget sekaligus bingung adalah pintu kamarnya dikunci dari luar. Rina pun mulai menggedor-gedor pintu dengan keras. Tidak lama kemudian terdengar langkah kaki seorang yang tergesa-gesa. Saat pintu terbuka, Rina melihat suaminya sedang berdiri dengan rambut acak-acakan dan tidak memakai baju. "Kenapa kau mengunciku? Mana bajumu? Apa kau sedang selingkuh?" bentak Rina dengan nafas turun naik. "Pikiranmu terlalu jauh, sayang. Mana mungkin aku berbuat seperti itu? Aku sedang memperbaiki pipa air kita di dapur. Karena aku tidak ingin kau terganggu, makanya pintu kamar aku kunci. Maaf jika itu membuatmu marah," jawab Irham lembut. Rina pun berjalan ke arah dapur. Dan saat ia melewati kamar ketiga, Rina melirik ke arah pintu yang nyatanya masih terkunci. Sesampainya di dapur, Rina melihat memang benar ada beberapa pipa dan peralatan lainnya tergeletak di lantai. Ia pun menghela nafas lega. Ternyata suaminya berkata benar. Rina pun langsung merasa bersalah telah menuduh Irham dengan macam-macam. "Tapi kenapa harus malam-malam begini memperbaiki pipa itunya?" tanya Rina. "Karena kan besok aku ingin mengajak permaisuriku ini untuk jalan-jalan ke pasar, lalu mampir ke rumah mertuaku tercinta," jawab Irham seraya memeluk istrinya. Ia juga mengecup kening Rina dengan lembut. Rina tersenyum balas memeluk suaminya.
Keesokan harinya Irham membelikan apapun yang diinginkan istrinya. Ia juga membelikan beberapa macam oleh-oleh untuk kedua orang tua Rina dan juga adiknya. Kedatangan keduanya disambut hangat oleh ibunya Rina. "Mana motor kalian, Rin? Kok tidak dibawa ke sini?" tanya ibunya. Rina pun hanya tersenyum lebar. "Menantu mama sekarang sudah punya mobil, Mah. Karena tidak bisa masuk ke sini, jadi diparkir di depan jalan sana." "Oh, alhamdulillah, mama ikut senang mendengarnya," ucap ibunya tersenyum. "Oh ya, Mah, bagaimana kalau nanti kita liburan sekeluarga? Kita keluar kota," tawar Irham. "Wah, bagaimana ya, Ham? Mama mau sekali. Tapi peliharaan-peliharaan mama dan abah di sini, siapa yang akan kasih makan kalau kami tidak ada? Kalau kalian mau liburan, pergilah. Atau kau bisa ajak Rizky, Rin," kata ibunya. "Bisa diatur itu, Mah. Nanti kalau kami jadi pergi, pasti akan mampir ke sini menjemput Rizky," ujar Irham tersenyum. Tiba-tiba Rina merasa perutnya sangat mual. Beberapa kali ia keluar untuk muntah, namun tidak ada apapun yang ia muntahkan. "Sepertinya kamu hamil, Rin," tegur ibunya. "Hah? Hamil?" ucap Irham dengan wajah tidak percaya sekaligus senang. Rina tertegun, apakah benar kalau ia hamil lagi? "Aku bahkan lupa kalau sudah terlambat haid," gumam Rina. Irham tersenyum senang, ia mengelus-ngelus perut Rina dengan lembut. "Tapi aku tidak muntah saat mencium bau bawang, Mah. Saat hamil yang pertama kemarin kan, aku tidak suka mencium bau bawang. Apa iya aku hamil lagi?" ujar Rina nampak ragu. "Ngidam itu beda-beda, Rin. Mama juga dulu waktu hamil kamu tidak suka makan mie instan, bahkan mencium baunya saja mama sudah muntah. Tapi hamil adikmu, mama jadi doyan makan mie instan setiap hari. Oh ya, kalian berdua sudah makan. Ini beli daging kok banyak sekali, Ham," ujar ibunya. "Kebetulan kami belum makan, Mah. Rencananya memang mau makan di sini. Itu pun kalau dibolehkan," jawab Irham setengah bergurau. "Ah, kamu ini, Ham. Oh ya, bisa mama minta tolong?" pinta ibunya. "Bisa, Mah. Apa itu?" "Tolong belikan kelapa dan gula merah di warung ya," suruh ibunya. "Baik, kalau begitu aku jalan dulu." "Oh ya, Mah. Berapa biji kelapa dan gulanya, Mah?" jawabnya. "Sebiji saja cukup, Ham. Kalau gula merahnya sebelah saja," tukas ibunya. Sepeninggalan Irham, Rina mulai menceritakan tentang hal-hal aneh yang ia alami di rumah suaminya itu. "Mungkin itu penunggu di rumah kalian, Rin. Dan memang wanita yang sedang hamil itu sangat rentan dengan gangguan-gangguan makhluk gaib. Apalagi saat itu kamu hamil anak pertama." Rina pun menghela nafas. "Sejujurnya aku mulai takut tinggal di rumah itu, Mah. Apalagi ada..." ucapnya yang terhenti. "Ada apa, Rin?" tanya ibunya penasaran. "Ada salah satu kamar yang Irham tidak mengizinkan aku masuk ke sana. Katanya di sana ada beberapa barang peninggalan ibunya yang tidak boleh disentuh karena dia takut barangnya akan rusak," tukas Rina. "Kalau barang-barang itu adalah benda-benda berisi, kemungkinan isinya itu yang mengganggumu, Rin. Tapi entahlah, yang penting kamu harus bersyarat. Nanti mama carikan jari angau merah untuk penangkal-penangkal makhluk gaib pengganggu wanita hamil," ujar ibunya. "Assalamualaikum," ucap Rizky yang baru pulang sekolah. "Waalaikumsalam. Gimana sekolahnya, Ki?" tanya Rina. Kak Rina, bawa makanan gak, Kak?" ujar Rizky seraya berlari masuk ke dalam rumah. Rina tersenyum melihat kelakuan adiknya tersebut. "Besok aku libur, Kak. Sudah lama aku ingin bermalam di rumah kakak, tapi tidak ada waktunya," kata Rizky.
Boleh nggak kak? Aku ikut ke rumah Kak Rina sampai hari liburku selesai. Soalnya di sini aku hanya anak tiri kak. Disuruh-suruh mulu sama mama, ujar Rizky. Hus, ngomong apaan sih kamu Riz? Tegur ibunya. Ya kak, boleh ya. Rengek Rizky yang membuat Rina akhirnya mau tak mau harus mengangguk. Ya, jawab Rina dengan anggukan. Tapi janji jangan nakal ya Riz. Rizky mengangguk cepat setelahnya berlalu masuk ke dalam kamarnya untuk mengemasi baju-baju yang akan ia bawa. Sehabis isak mereka baru sampai ke rumah. Rizky nampak senang saat masuk ke dalam rumah kakak iparnya tersebut. Kamu tidur sendiri gak apa-apa kan Riz? Tanya Irham. Ya kak, di rumah juga aku tidur sendiri, jawabnya singkat. Irham menyuruh Rizky untuk tidur di dalam kamar yang berada di samping kamar yang terkunci itu. Saat berada di dalam kamar itu, Rizky langsung melompat-lompat di atas kasur yang ia sebut dengan kasur orang kaya, yaitu spring bed tersebut. Setelah merasa lelah, Rizky mulai berbaring dengan senyuman lebar. Perlahan-lahan matanya mulai mengantuk hingga akhirnya ia pun tertidur. Saat tengah malam, Rizky mendengar suara-suara yang cukup membuatnya terganggu dari kamar sebelah. Berpikir itu adalah kakaknya, Rizky pun menutup kedua telinganya menggunakan bantal lalu kemudian melanjutkan kembali tidurnya. Suara cakaran dari dinding penghalang antara kamarnya dengan kamar sebelah membuat Rizky agak sedikit kesal. Lalu Rizky bangun dan balas memukul-mukul dinding tersebut. Beberapa saat kemudian menjadi hening. Keesokan harinya saat mereka sedang sarapan bersama, Rizky mengeluhkan apa yang terjadi tadi malam. Dan ia masih menganggap tadi malam itu adalah ulah dari kakaknya. Kak, kalau malam-malam jangan usil ya, ujar si Rizky. Hah? Usil? Siapa yang usil? Tanya Rina. Itu yang cakar-cakar dinding kamar sebelah, ulah kakak kan? Mau nakut-nakuti aku kan? Tanya Rizky penasaran. Ih, siapa juga yang mau cakar dinding? Apalagi di malam hari. Ini lihat, kukuku pendek dan bersih, jadi mana mungkin aku yang mencakar-cakar dinding, ujar si Rina. Rizky pun hanya tertawa sinis. Aku tidak percaya, ujarnya kemudian. Sudah, kenapa kalian berdua ribut sih? Bisa saja kan itu suara tikus, ujar si Irham. Oh ya sayang, malam ini aku tidak pulang ya, soalnya ada kerjaan di luar kota, ujar Irham sembari menyentuh pipi Rina. Ya, kamu hati-hati di jalan ya, jangan ngebut-ngebut, tukas si Rina. Siap ratuku, hamba akan mematuhi semua titah ratu, kata Irham sembari mencium tangan Rina yang seketika membuat Rizky mencibirkan bibirnya. Siang hari berlalu dengan cepat, malam pun tiba. Riz, tidur sama kakak yuk, ajak Rina. Ih, kan kakak sudah gede, sudah punya suami, masa tidur masih minta ditemenin? Malu gak tuh sama umur? Celoteh Rizky. Rina merengut mendengar perkataan adiknya. Sambil menggeleng-geleng kepala, ia pun berlalu meninggalkan sang adik yang masih menonton TV. Di dalam kamar, Rina tidak bisa tidur. Entah kenapa sejak sore tadi perasaannya sangat tidak nyaman. Halaman demi halaman novel ia buka dan mulai memfokuskan pikirannya pada setiap tulisan di buku tersebut. Malam semakin larut, suasana pun juga semakin hening. Lalu kemudian, brak! Suara benda jatuh di luar jendela mengagetkan Rina. Ia terdiam sejenak sembari menatap jendela yang terkunci. Suasana sangat sepi sehingga suara itu tadi sangat jelas untuk didengar. Rina mencoba menarik nafas perlahan, lalu kembali mengalihkan pandangannya ke buku novel yang ia pegang.
Akan tetapi saat ia melihat tangannya, nampak sebuah gumpalan darah seperti janin yang sudah mulai berbentuk berada di tangannya. "Ah!" teriak Rina histeris. Segera ia melemparkan janin yang berada di tangannya ke lantai, kemudian menutup kedua matanya dengan bantal. "Jangan ganggu aku tidak mengganggu kalian," isak Rina gemetar ketakutan. Kakak kenapa?" tanya suara dari balik pintu kamar. Mendengar suara adiknya, Rina segera melepaskan bantal dari wajahnya. Ia berlari ke arah pintu kamar dan langsung membuka kuncinya. "Kenapa, Kak?" tanya Rizky penasaran. Tadi tidak apa-apa, aku hanya merasa sedikit sakit kepala," jawab Rina sekenanya. Ia enggan untuk memberitahukan kepada sang adik. Rina pun menghela nafas, ia menjadi sedikit tenang saat itu. Namun dari arah dapur muncul sosok Rizky yang sedang membawa segelas teh panas dan sepiring nasi yang membuat Rina terperanjat. Rizky, kau? Sejak kapan kau berada di dapur?" tanya Rina penasaran. "Aku tadi ke WC, Kak. Sakit perut gara-gara kebanyakan makan kue. Tapi setelah balik dari WC, aku merasa lapar lagi. Makanya aku bikin teh untuk kuah nasiku," jawab Rizky seraya berjalan. Rina kebingungan, beberapa kali ia mengusap-ngusap wajahnya, berharap kalau semua itu hanyalah hayalannya saja. "Kak Rina, kenapa tidak tidur?" tanya Rizky. Kakak mau kau jujur, tadi kamu kan yang mengetuk pintu kamar kakak?" tanya Rina penasaran. Rizky menatap Rina sambil menggeleng. "Kan sudah ku bilang tadi, aku ke WC, Kak. Lagian mana mungkin aku berani mengetuk-ngetuk pintu kamar Kak Rina," jawab Rizky polos. Rina mulai merasa pusing. Detak jantungnya kembali tidak beraturan. "Memangnya kenapa, Kak? Coba ceritakan sama aku," kata Rizky. Rina ragu untuk menceritakan semuanya. "Kamu janji tidak akan ketawa kalau kakak cerita?" ujar Rina. "Iya, Kak, aku janji," jawabnya singkat. Rina duduk dan mulai bercerita. Malam itu Rizky menjadi pendengar yang sangat baik bagi Rina. Ia mengelus-ngelus pundak Rina. "Aku akan cari tahu semuanya, Kak. Aku janji. Aku rasa pasti ada yang tidak beres di sini. Mungkin dari kamar itu. Soalnya saat aku ke WC, aku tadi juga merasa ada yang aneh. Pokoknya hawa rumah Kak Irham ini sangat berbeda dengan rumah kita, Kak," kata Rizky. Selesai berkata seperti itu, tiba-tiba Rizky terbatuk beberapa kali. Semua makanan yang sudah ia makan keluar semuanya. Tubuh anak itu seketika terkulai lemas setelahnya. Rizky, ujar Rina memanggil nama adiknya sembari mengangkat kepalanya. Rina sangat takut dan panik. Tubuh Rizky juga menjadi sangat dingin. "Ya Tuhan, kau kenapa, Rizky?" isak Rina sambil mengusap-ngusap tubuh adiknya agar tetap hangat. Hampir 20 menit Rina duduk diam sambil memangku adiknya yang masih terkulai lemas tersebut. Namun sang adik tidak kunjung sadarkan diri. Perlahan-lahan dalam kebingungannya Rina teringat akan kejadian sewaktu SMP dulu. Ada salah satu murid yang pingsan saat upacara. Pelan-pelan ia letakkan kepala adiknya di kursi, lalu kemudian berlari ke arah kamarnya untuk mengambil minyak kayu putih dan juga selimut. Dengan tangan gemetar, Rina mengoleskan minyak kayu putih itu ke hidung sang adik, lalu mulai menyelimutinya. Beberapa saat kemudian Rizky mulai siuman. Wajahnya pucat dan tatapannya juga aneh. "Pergi!" teriak Rizky dengan wajah ketakutan melihat ke arah Rina. "Rizky, kau kenapa? Ini aku Rina, kakakmu,"
ujar Rina. "Dia di belakang Kak Rina," jawab Rizky. "Apa? Siapa?" Rizky, sadar Ki, sadar. Cuma kita berdua yang ada di rumah ini Ki," tukas Rina dengan panik. "Aku mau pulang, isak Rizky ketakutan. Suaranya bergetar yang menandakan kalau saat itu Rizky sedang tidak bergurau. Rina menelan ludahnya yang terasa keluh. Ia juga merasakan rasa takut itu. Namun sebisa mungkin ia mencoba untuk tenang agar Rizky juga bisa tenang. Semalaman Rina dan juga Rizky tidak tidur sekejap pun. Mereka saling berpelukan, duduk diam tidak berbicara sepatah kata pun. Hingga menjelang pagi barulah Rizky bisa tertidur. Dan Rina membersihkan semua bekas muntah adiknya tadi malam. Pukul 9 pagi setelah mengerjakan semua pekerjaan rumah, Rina berbaring sebentar di kamarnya. Namun baru saja ia memejamkan matanya, tiba-tiba perut Rina terasa ada sebuah tangan yang mencengkram erat perutnya, membuat Rina seketika membuka mata. Namun matanya tidak melihat siapapun di sana, tapi perutnya masih terasa dicengkram. Rina sedikit menekan perutnya yang sakit, dan entah apa itu Rina merasakan perutnya membentuk benjolan keras sebesar kepala tangan orang dewasa. Rasanya jika ditekan sangat-sangat sakit. Aduh, ya Tuhan, aduh, sakit sekali. Rizky, teriaknya tertahan memegang sang adik. Pintu kamarnya tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Sangat jelas Rina melihat sesosok perempuan yang sama dengan yang dulu pernah ia lihat di antara bangun dan tidurnya. Sosok itu menyeringai menatap Rina. Perlahan-lahan ia mendekat dan mendekat. Mulut Rina seraya terkunci melihat sosok tersebut. Ia tidak bisa berkata-kata, tubuhnya juga tiba-tiba menjadi kaku. Setetes air mata menetes dari sudut mata Rina ketika tangan berkuku panjang sosok itu sudah menggerayangi perutnya. Rasanya sangat sakit, namun entah kenapa mulutnya tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Sosok perempuan itu memijit-mijit perutku, semakin lama perutku semakin sakit dan bertambah sakit. Aku juga bisa merasakan kuku-kuku panjang itu mengorek-ngorek kemaluanku. Rasanya sangat-sangat sakit, luar biasa sakitnya. Rasa sakit yang tidak akan pernah bisa aku lupakan sampai akhir hayatku nanti. Cerita Rina di kala siang hari itu di saat hujan memandang atau hujan panas. Kak Rina, panggil suara Rizky lama-lama terdengar sebelum Rina benar-benar pingsan tidak sadarkan diri. 5 hari lebih ia terbaring di rumah sakit dengan keadaan yang benar-benar buruk. Miss V-nya robek menembus anus, membuat para dokter yang menanganinya kebingungan. Karena jika hanya keguguran biasa, lukanya tidak akan separah itu. Tapi juga tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan lain-lain. Rina sudah siuman namun masih shock dengan kejadian yang menimpanya. Sudah 2 kali berturut-turut ia keguguran dengan cara yang sangat aneh dan tidak masuk akal. Apakah ini semua wajar? Tidak, ini tidak wajar, batin Rina. Air matanya kembali merembes. Irham masih setia duduk di dekat istrinya, mengelus lembut pipi sang istri. Aku tidak mau pulang ke rumah itu lagi. Rumah itu ada hantunya. Aku takut, ucap Rina. Sayang, tidak ada hantu. Kamu hanya capek. Dan itu yang membuatmu berhalusinasi. Tapi aku tidak akan memaksamu untuk pulang ke rumah itu lagi sayang. Kita bisa tinggal sementara di rumah orang tuamu sampai rumah kita itu laku terjual dan bisa membeli rumah baru lagi, kata Irham.
Rina merasa sedikit tenang mendengar perkataan suaminya. 2 minggu telah berlalu. Tubuh Rina terlihat semakin kurus dan pucat. Ia sering terlihat duduk melamun di teras rumahnya. Bahkan kini ia tidak pernah lagi melakukan hal-hal yang ia sukai seperti membaca novel ataupun berkelahi dengan adiknya. Kak Rina punya waktu tidak? Kak Ardi mau bicara sesuatu sama kakak, kata Rizky yang saat itu baru saja pulang sekolah. Rina mengangguk pelan, namun dengan ekspresi wajah yang masih datar. Rizky lalu menaruh tasnya di dekat Rina dan setelah itu ia berlari pergi. Kira-kira sekitar 10 menitan Rizky kembali lagi, namun kali ini bersama dengan Ardi. Tatapan Ardi begitu sendu. "Assalamualaikum Rina," ucapnya. Rina hanya menoleh sesaat lalu kembali menatap ke arah ayam-ayam yang sedang makan. Ia duduk di potongan kayu yang tidak jauh dari Rina. "Rin, apakah kau sudah tahu kalau laki-laki yang jadi suamimu itu sebenarnya sudah punya istri?" tanya Ardi pelan, takut akan membuat Rina marah. "Ya, aku sudah tahu, dia duda. Istrinya sudah meninggal," jawab Rina. "Dia sudah punya 4 istri sebelumnya dan 3 diantaranya sudah meninggal. Ada yang sakit setelah keguguran, lalu 2 lainnya meninggal saat sedang hamil. Sementara istri pertamanya masih ada sampai sekarang. Dan ini foto suamimu bersama istri tuanya, ku ambil dari 3 hari yang lalu," kata Ardi seraya memperlihatkan foto di HP-nya. Rina meraih HP Ardi. Matanya nampak berkaca-kaca setelah melihat suaminya yang sepenuhnya ia percayai ternyata sudah punya istri. "Maaf Rin, aku tidak bermaksud membuatmu menangis ataupun sedih, tapi aku harus memberitahukan semua yang aku tahu padamu agar kau tahu siapa laki-laki yang menjadi suamimu itu," ucap Ardi sembari mengambil kembali HP-nya lalu beranjak berdiri. Dengan langkah gontai ia tinggalkan Rina yang masih menangis itu di sana. Rizky terdiam, ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan saat itu. Malam harinya saat Irma pulang, Rina mencecarnya dengan banyak pertanyaan, juga bentakan dan tangisan. "Aku tidak menyangka kau akan tega padaku," teriak Rina. "Oh, aku tahu kenapa kau selalu ingin anak. Kau pasti ingin membawa anakku pada istrimu itu kan? Dan setelahnya kau meninggalkan aku," serkas Rina. "Rina, kau dapat berita seperti itu dari mana? Hah? Mendengar berita itu jangan asal telan. Sebagai orang tuamu, aku malu dengan kelakuanmu itu. Tidak pernah aku mengajarkanmu untuk berani membentak suamimu," bentak ayahnya Rina. "Sudah bah, biarkan saja. Mungkin pikiran Rina sekarang sedang kacau. Aku tidak apa-apa," kata Irham pelan. Rina menangis sejadi-jadinya. Pelan-pelan Rizky meraih tangan kakaknya itu untuk mengajaknya masuk ke dalam kamar. "Sabar ya kak," ucapnya. Pagi itu saat Rina sudah bangun dari tidurnya, ia tidak melihat adanya Irham di rumah itu. "Suamimu tadi malam pamit pergi, katanya ada urusan pekerjaan," ujar ibunya saat melihat Rina ke dapur. "Dia pembohong mah, dia masih punya istri saat menikah denganku," rengek si Rina. "Kata siapa Rin? Dan apa kamu yakin kalau ala yang kamu katakan itu benar? Ada buktinya tidak?" ujar ibunya. "Kata Ardi, dia juga memperlihatkan foto Irham dengan istrinya sedang mesra-mesraan," jawab Rina. "Ardi, dari mana dia tahu tentang semua itu?" ujar ibunya. "Aku tidak memaksa mama untuk percaya. Yang pasti aku mulai ragu dengan ketulusan Irham padaku. Apalagi," kata Ardi, "ketiga istrinya sebelum aku semuanya meninggal saat hamil ataupun setelah keguguran. Dan hal yang sama terjadi juga padaku. Aku mulai berpikir kalau selama ini Irham hanya ingin anak dariku untuk ia bawa pada istrinya," ungkap si Rina. "Astaga, jauh sekali pikiranmu itu Rin.
Kalau Irham memang hanya ingin anak darimu, mana mungkin dia merawat dan menjagamu setelah kau 2 kali keguguran. Sudah Rin, jangan mudah termakan omongan orang, jelas ibunya. 2 minggu setelah kejadian itu, hubungan Rina dan Irham mulai sedikit membaik. Namun kini Rina memutuskan untuk tidak ingin hamil dulu. Seperti biasa, sebelum tidur Rina tidak lupa meminum pil KB-nya dan tidak sengaja ditelan oleh Irham. "Kamu minum obat KB ini untuk apa, Rin?" tegur Irham seraya merampas obat KB di tangan Rina. "Aku baru saja keguguran, baru saja. Aku tidak ingin kejadian yang sama terjadi lagi. Maka dari itu, aku tidak mau hamil terlebih dahulu," ungkap si Rina. "Astaga, sudah 2 bulan berlalu setelah kau keguguran, Rin. Aku tidak ingin selamanya hidup kita hanya berdua. Aku ingin anak, bentak Irham. Itu adalah kali pertama Irham membentaknya. "Tapi aku takut. Aku harap kau tidak lupa dengan kata-kata dokter waktu itu," ungkap si Rina. "Persetan dengan mereka. Yang pasti, mulai saat ini, aku tidak ingin lagi kau minum obat-obatan penunda kehamilan seperti ini," bentak Irham. Wajahnya memerah karena amarah. Rina pun terdiam dan menunduk. Ia bingung, ragu, dan takut. "Rin," panggil Ardi saat Rina tengah membeli telur bebek di warung. "Iya," jawab Rina. "Bisakah kau ikut bersamaku sekarang? Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan padamu," pinta si Ardi. Entah karena apa, akhirnya Rina setuju untuk ikut bersama Ardi. "Pelan-pelan ya, Di. Jahitanku kadang-kadang masih sakit," ujar Rina saat berada di atas motor milik Ardi. Pemuda itu membawa Rina dengan sangat hati-hati. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di rumah milik Irham. Di depan rumah itu mobil milik suaminya terparkir. "Loh, kenapa dia ada di sini? Bukannya rumah ini sudah dijual?" gumam Rina dengan dada berdegup kencang. Ardi menarik lengan Rina ke arah pintu rumah. Ardi menggedor-gedor pintu tersebut dengan penuh emosi. Dan bersambung. Itulah kisah misteri yang berjudul Persembahan Janin. Nanti akan saya lanjutkan lagi ke bagian yang berikutnya, tentunya dengan cerita yang lebih menegangkan lagi. Jadi untuk kalian semua, jangan kemana-mana. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.